warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang tenaga kerja dan situs bagian upah. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Memperkenalkan diri, nama dan Nurbagus Samudra dan teman saya. Saya Siva Fauzia Rama dan rekan saya. Saya Laila Fadila dan rekan saya. Saya Denova Surya Putri dan teman saya. Saya Liza Putri Andini dan sebelah saya. Saya Rafael Mudaksono. Nah, tadi udah perkenalan nih. Abis ini langsung ke materi ya. Yuk. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah seorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal, contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. Tenaga kerja terlatih adalah seorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa kursus maupun pelatih, contohnya adalah sopir, montir, dan tukang jahit di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal, contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Angkatan kerja. Menurut International Labour Organization (ILO), angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif dalam ekonomi. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja, menurut International Labour Organization (ILO), angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dengan usia kerja 15 tahun ke atas dan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak berjalan dan pengangguran. Bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Ketika memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah prinsip ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output atau barang dan jasa perusahaan meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga dan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja akan menurun. Dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Masalah ketenaga kerjaan. Masalah dalam ketenaga kerjaan terkait tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak tentunya memunculkan masalah tenaga kerjaan yang beragam, mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.
Nah, yang selanjutnya adalah sistem upah. Kalian tahu nggak sih sistem upah itu apa? Sistem upah itu suatu sistem yang mengatur dan menetapkan proses pembayaran upah dari perusahaan kepada para pekerjanya. Sistem upah ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Adapun sistem upah yang berlaku di Indonesia, yang pertama itu upah berdasarkan waktu. Sistem upah berdasarkan waktu akan menentukan besaran upah yang diterima pekerja berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Misalnya, upah seorang karyawan di perusahaan yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya. Adapun upah yang dibayarkan kepada para pekerja lepas yang didirikan secara harian. Upah yang dibayarkan merupakan upah dari seluruh pekerjaan yang harus dilakukan, mulai dari awal hingga pekerjaan tersebut selesai. Contohnya adalah upah yang dibayarkan kepada para pekerja lepas, mereka lah yang akan memulai dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Upah kesatuan hasil. Sistem upah yang didasarkan pada hasil atau jumlah yang mampu diproduksi oleh para pekerjanya. Dengan sistem seperti ini, setiap pekerjaan bisa mendapatkan upah berbeda-beda. Sebab yang dihitung dalam sistem upah ini hanyalah hasil pekerjaan dari masing-masing pekerjaan itu saja. 1. Jumlah nominal gaji pokok adalah minimal 75% dari besaran gaji tetapnya. 2. Pengurangan yang dilakukan untuk pihak ketiga wajib dilakukan berdasarkan surat kuasa. 3. Jika dilakukan pemotongan upah, hanya boleh dipotong maksimal 50%. 4. Pekerjaan yang mengambil cuti wajib tetap diberi gaji. 5. Tidak boleh ada diskriminasi. 6. Jangka waktu pembayaran gaji wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 7. Pembayaran gaji dilakukan menggunakan mata uang yang sah. Dalam hal ini mata uang yang sah adalah rupiah. 8. Terjalinnya hubungan kerja. Sekian presentasi dari kami.